Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Sahabat Afqori dimanapun berada, jumpa lagi bersama kami di channel Markas Afqori, channel yang membahas seputar ilmu faraid atau ilmu mawaris. Pada kesempatan kali ini kita masih pada sesi tanya jawab seputar warisan. Pada kesempatan kali ini kita menjawab pertanyaan daripada akun Elizabeth Dance. Ini pertanyaan ketiga ya. Beliau bertanya 1, 2, kemudian kita jawab. Kemudian ada pertanyaan ketiga beliau. Pertanyaannya begini. Seseorang wafat meninggalkan 1 orang istri, kemudian mempunyai 1 orang anak perempuan. Kita langsung aja tulis ya supaya tidak memakan waktu. Seorang wafat meninggalkan 1 orang istri, kemudian 1 orang anak perempuan, kemudian 2 orang saudari perempuan kandung, kemudian mempunyai si mayat tadi ketika wafat mempunyai anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung. Apakah keponakan? Nah, maka ini adalah keponakan ya. Keponakan si mayit. Oke, coba kita buat dulu kolomnya supaya mudah ya. Supaya mudah kita menjawabnya. Istri, anak perempuan 1 orang, 1 orang istri, 1 orang anak perempuan, 2 orang saudari perempuan kandung, kemudian 2 anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung mayit. Berarti keponakan si mayit ya, yang wafat ini yang wafat yaitu laki-laki. Dia mempunyai saudara laki-laki kandung, bisa adik, bisa lebih muda dari dia atau lebih tua dari si mayit, abangnya. Berarti abangnya sudah meninggal, tapi mempunyai anak laki-laki, 2 orang anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung si mayit. Berarti keponakan si mayit. Pertanyaannya, apakah keponakan tersebut dapat bagian waris? Jika dapat, bagaimana pembagian warisnya? Dan jika tidak dapat, bagaimana pembagian warisnya? Oke, coba kita selesaikan. Istri 1 orang, karena mayat mempunyai keturunan ini, maka istri dapat jatahnya yang sedikit. Istri mempunyai 2 jatah, 1/4 atau 1/8. Yang sedikit adalah 1/8. Ya kan? Maka dia dapat jatah sedikit. Kenapa? Karena anak perempuan ada, mayat mempunyai keturunan. 1 orang anak perempuan, karena perempuan 1 orang, bagiannya 1/2, setengah dari harta orang tuanya. Kemudian saudari perempuan kandung ini mendapatkan asobah ma'al ghair. 2 anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung, yaitu keponakan si mayit, dapat tidak Ustaz? Bagiannya adalah asobah binafsi. Kemudian ketika kita lihat di papan tulis, ada 2 yang mengambil 2 golongan. Pertama golongan saudari, ya kan? Kemudian golongan keponakan. Ada 2 asobah. Ada 2 golongan yang mengambil sisa. Maka dalam ilmu faraid atau ilmu mawaris, tidak mungkin dan tidak bisa di dalam satu permasalahan itu ada 2 golongan yang mengambil sisa. Mana bisa? Siapa yang mengambil sisa? Pasti hanya 1 golongan yang mengambil sisa. Maka golongan yang mana Ustaz? Yang mengambil sisa adalah saudari perempuan kandung. Maka 2 anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung
yaitu keponakan si mayit, tidak mendapatkan bagian. Bisa kita katakan mim, yaitu mahjub, terhalang daripada mendapatkan bagian waris. Kenapa begitu? Karena saudari perempuan kandung ketika dia menjadi asoba ma'al ghair, maka kekuatannya seakan-akan sama seperti saudara laki-laki kandung. Ketika posisinya sama dan kekuatannya sama seperti saudara kandung yang laki-laki, maka dia menghijab seluruh orang dengan cara zigzag. Kalau metode kami itu dengan cara zigzag. Dia menghijab saudara laki-laki saya, saudari laki perempuan saya, anak saudara laki-laki kandung, anak laki-laki dari saudara kandung, dan anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah. Tidak mendapatkan warisan. Walaupun di sini asoba ma'al ghair dan di sini asoba binafsi, mana lebih kuat? Tidak ada ketentuan asoba binafsi lebih kuat daripada asoba ma'al ghair. Yang dilihat adalah posisinya sebagai apa? Ketika mereka sama-sama berada, ini sama-sama, kalau metode kami itu sama-sama berada di bilangan ukhuwah. Nah, tapi ada yang ukhuwah istilahnya ada ring 1, ada ring 2. Ini berada di ring yang kedua, di bawah. Oke. Jadi, jawabannya apa? Sudah terjawablah pertanyaannya, apakah keponakan ini dapat warisan? Jawabannya tidak mendapatkan warisan, yakni dia terhalang mendapatkan warisan. Terus bagaimana? Maka dilanjutkan saja. Ini kita anggap sudah tidak ada. Maka asal masalah 8 bagi 8 1, 8 bagi 2 sama dengan 4. 4 tambah 1 5, 8 dikurang 5 sama dengan 3. Sisanya diberikan kepada saudari perempuan kandung. Maka totalnya sama dengan 8. Kita contohkan hartanya, Ustaz. Harta ada berapa contohnya? Ada 16 juta. Kita kecil aja ya. 16 juta. Seperti video kami sebelumnya, kita jawab bagaimana caranya. Maka langsung saja jumlah harta ini, total aset yang dimiliki mayit, kita bagi pada majmu' siham. Ini namanya majmu' as-siham. Bagi majmu' siham yaitu 8 sama dengan berapa? 16 bagi 8 sama dengan 2 juta. Setelah jumpa 2 juta, maka 2 juta dikalikan pada bagian setiap saham masing-masing ahli waris. Kali 2 kali 2 kali 2 sama dengan 6 sama dengan 8 sama dengan 2. 8 tambah 2 10 tambah 6 sama dengan 16. Berarti 16 juta totalnya. Ini 2 juta, ini 8 juta, dan ini 6 juta. Mungkin video singkat ini dapat menjawab pertanyaan daripada saudari mungkin ya, saudari Elizabeth dan sini. Pertanyaan ketiga ini dapat kami jawab, ini dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Apabila ada kekurangan atau kesilapan dalam penyampaian kami ya, terkadang lidah kita lebih cepat dari pikiran, terkadang lidah duluan menyampaikan, terkadang silap, saya mohon maaf. Apabila suka dengan video ini dan bermanfaat, silakan like, share, dan jangan lupa subscribe channel kami, dukung channel kami supaya berkembang. Dan apabila seandainya tidak bermanfaat dan tidak suka, maka boleh dislike dan jangan di subscribe. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.